Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita masuk kepada ibadah, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Bapa, kini kami ingin masuk dalam ibadah, kiranya Engkau mau memberkati kami, ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita tiba pada pemberitaan firman. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini, Bapa, kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tutup mulut bibir hamba dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan hamba beritakan dapat didengar oleh setiap umat-Mu dan menjadi berkat menguatkan bagi umat yang mendengarkannya. Untuk itu kami mohon Tuhan pimpin kami semua dengan Roh Kudus, baik hamba yang berkata-kata maupun umat-Mu yang mendengarkan, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ampuni akan salah dan dosa kami, dan dengarlah doa ini Bapa, yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, di bawah perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan,
seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Khotbah kita pada malam hari ini bertemakan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan anak-anak, sebagai manusia kita pasti tidak luput dari penderitaan, dan penderitaan yang kita alami pasti berbeda setiap orangnya. Baik itu penderitaan dalam soal keluarga, pendidikan anak-anak, dalam kehidupan suami istri, dalam kesehatan, setiap orang berbeda-beda. Kalaupun sama, modelnya juga beda-beda. Ada yang sakitnya jantung, darah tinggi, ada yang sakitnya gula, sama-sama sakit, tapi berbeda-beda. Itulah penderitaan, itu hanya contoh yang kecil saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, bacaan kita malam ini menceritakan bahwa bangsa Israel saat itu sedang mengalami penderitaan, tapi kita tidak tahu apa penderitaannya. Waktu mereka mengalami penderitaan itu, mereka mengingat waktu mereka di Babel, mereka juga pernah mengalami penderitaan. Tapi penderitaan mereka di Babel itu dapat mereka lewati, seperti yang di ayat 1 dan 3. Kenapa? Karena Tuhan membebaskan mereka dari penderitaan mereka. Jadi pada waktu mereka menderita, mereka ingat, oh, waktu itu Tuhan sudah pernah menolong mereka. Begitu dahsyat caranya Tuhan membebaskan mereka, sehingga karena saking dahsyatnya rasanya seperti mimpi. Tidak mungkin biasa-biasa saja, karena sampai begitu hebatnya Tuhan membebaskan penderitaan mereka. Bahkan bangsa-bangsa lain pun berkata bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar bagi bangsa Israel. Yang merasakan seperti mimpi bangsa Israel, tapi orang lain yang melihat bagaimana Tuhan membantu membebaskan mereka dari permasalahan, bangsa lain juga, perkara besar telah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Sesudah mereka bebas, baru mereka memohon kepada Tuhan untuk memulihkan mereka. Di ayat, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, dan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya Tuhan memulihkan kembali keadaan mereka. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi, seperti di awal tadi saya bilang bahwa kita semua sama-sama tahu bahwa kita pernah mengalami penderitaan. Apalagi saat ini. Ya, apalagi saat ini. Kita bukan menderita saat ini. Kenapa? Karena saat ini kita sama-sama mengalami pandemi COVID-19. Tapi pertanyaan saya, apakah sebelum COVID-19 kita tidak menderita?
Apakah sebelum COVID-19 tidak ada persoalan dalam keluarga? Apakah sebelum COVID-19 kita tidak mengalami masalah keuangan? Tidak. Dulu pun kita pernah menderita. Ya. Orang tua saya beberapa tahun yang lalu pernah dirawat dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Tapi berkat pertolongan Tuhan, semuanya itu dapat kita lalui. Sampai saat ini, dalam usia lanjutnya, beberapa kali pun harus dirawat. Tapi kami mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan menolong. Saat ini Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19. Penderitaan yang kita alami adalah mulai dari kehilangan mata pencaharian. Setiap usaha yang kita lakukan rasanya nggak ada kemajuan, ya. Bahkan ada beberapa yang harus tutup atau gulung tikar. Pandemi COVID-19 ini membuat kita hilang kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Hilangnya kesempatan anak-anak kita untuk bermain dengan teman-temannya. Anak-anak kita tidak dapat bertatap muka dengan teman-teman yang di sekolah. Bahkan sampai saat ini ada yang belum tahu temannya yang bagaimana, ya, karena mereka belum pernah bertatap muka. Bahkan kita beribadah pun masih secara virtual. Pandemi COVID-19 ini membuat kita kehilangan senyum di wajah kita. Karena apa? Kita harus selalu pakai masker. Tapi yang paling menyedihkan adalah kita harus kehilangan orang yang kita kasihi karena mereka terpapar COVID-19. Namun percayalah Bapak dan Ibu, semuanya ini pasti akan berlalu. Bapak Ibu yang dikasihi, kalau kita memperhatikan Pak Pendeta Rocky dalam berkhotbah, pasti beliau selalu menyisipkan judul film atau cerita film untuk menjelaskan maksud dari firman Tuhan yang akan beliau sampaikan agar kita semua umat dapat mengerti. Nah, saat ini saya juga mau pakai cara beliau. Bapak Ibu, pada tahun 1977 ada sebuah film drama yang disutradarai oleh Teguh Karya. Itu judulnya Badai Pasti Berlalu. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang sudah lansia pernah menontonnya, atau masih usia-usia di atas 40-50 pasti pernah menontonnya. Dan judul drama ini dijadikan juga judul lagu yang dinyanyikan oleh Chrisye. Kita semua tahu siapa Chrisye itu. Setiap lagu yang dinyanyikan pasti booming, pasti bagus, pasti semua orang akan suka. Badai pasti berlalu. Bapak Ibu, kita pasti akan mengalami badai atau penderitaan. Namun yang membedakan berlalunya badai pada orang beriman ialah badai itu akan berlalu dan di akhirnya adalah mendatangkan sukacita serta sorak-sorai. Syaratnya bagaimana agar badai itu berlalu dan kita bisa menuai sukacita dan sorak-sorai, yaitu minta campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, campur tangan Tuhan itu tidak hanya pada saat kita mengambil keputusan yang besar saja. Dalam sebuah perusahaan untuk memenangkan sebuah tender harus memikirkan keputusan yang besar supaya menang. Ada campur tangan Tuhan. Dalam menentukan mau melakukan saya harus sekolah kemana, ada minta campur tangan Tuhan. Tidak hanya seperti itu, hanya bukan keputusan yang besar. Tapi untuk hal-hal yang kecil pun harus ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu tahu, pada saat kita tidak beraktivitas sekalipun,
atau pada saat kita tidur, Tuhan tetap campur tangan. Kita baca dari Mazmur pasal 127 ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita tidur, di mana sebagian besar organ tubuh kita beristirahat, jantung lebih pelan berdenyutnya, paru-paru lebih pelan, ginjal beristirahat, hepar hati beristirahat, kaki tangan beristirahat. Tapi masih ada yang bekerja. Siapa yang bekerja? Yaitu Tuhan. Tuhan bekerja. Ia memberikan berkat-Nya bagi orang yang dicintainya. Jadi Bapak Ibu, sering kita mengajarkan kepada anak-anak kita, atau sebagai kakak pelayan anak, sering mengajarkan kepada anak-anak, adik-adik, anak-anakku, sebelum tidur kita harus berdoa. Nah, ini ayat ini yang juga dapat jadi latar belakang. Kenapa kita tidur harus berdoa? Kenapa? Karena pada waktu kita tidur, Tuhan memberikan berkat-Nya. Jadi, kalau mau berkat Tuhan, gampang. Berdoalah sebelum tidur. Salah satunya adalah berdoalah sebelum tidur. Dan kita akan bangun pagi dengan berkat Tuhan. Kemudian kita mengucap syukur dalam doa bangun tidur. Jadi jangan lupa sebelum tidur berdoa, bangun tidur pun harus berdoa. Karena kita yakin pada waktu kita bangun kita memperoleh berkat Tuhan dan kita mengucap syukur atasnya. Bapak Ibu yang dikasihi dan anak-anak yang disayangi, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan juga sarana bagi kita untuk bersandar pada Tuhan, memohon agar Tuhan memimpin hidup kita. Ada sebuah lagu dengan judul pasti kita semua tahu, Ia hanya sejauh doa. Ia hanya sejauh doa. Tuhan tidak jauh. Kalau kita rajin berdoa, Tuhan ada di dekat kita. Jadi, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi, mari kita menghadapi badai kehidupan kita sekarang ini. Karena kita yakin bahwa badai kita pasti akan berlalu. Kenapa? Karena kita hidup bersandar pada Tuhan dengan minta campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Akhir dari badai ini kita akan menuai berkat, sukacita, dan sorak-sorai. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berterima kasih atas firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan di malam ini. Ajarlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tidak selalu mengingat akan penderitaan kami, tapi kami boleh mengingat akan pertolongan yang Tuhan boleh berikan bagi kami di dalam kami menghadapi setiap penderitaan dan pergumulan kami. Bapa kami yang di surga, malam ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan berkatilah para pemimpin kami, biarlah mereka juga hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dengan adil dan bijaksana. Berkatilah kami sebagai warga negara, biarlah kami juga menjadi warga negara yang baik. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk kondisi negara kami saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih ada di negara ini dan di dunia ini. Ya Tuhan, berkatilah setiap usaha yang dilakukan, baik itu melalui pemberian vaksin untuk setiap warga negara, dan melalui protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh kami sebagai warga negara. Dan atas perkenanan-Mu Tuhan, Engkau berkati setiap usaha kami, dan biarlah pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dari negara kami dan dari dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati tenaga medis dan non-medis yang terlibat langsung menghadapi penderita COVID-19. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini. Biarlah Tuhan Kau berkati gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, agar melalui gereja, kasih dapat dirasakan oleh setiap orang. Kami berdoa secara khusus untuk gereja kami GPIB Marturia. Tuhan berkati gereja kami, berkati pelayanan yang ada di dalamnya, berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan, agar melalui pelayanan setiap umat-Mu, jemaat-Mu GPIB Marturia boleh memperoleh berkat yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Rocky, dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan berkati juga Ibu Marlene yang mendampinginya. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi Pak Rocky dan Ibu Marlene. Secara khusus kami juga berdoa untuk pendidikan paroki. Tuhan berkati agar semuanya boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk warga gereja yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan berkatilah setiap pengobatan yang diberikan, makanan, minuman, dan biarlah melalui semuanya itu mereka boleh memperoleh kesehatannya kembali. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dengan pendidikan, pergumulan dengan pekerjaan, pergumulan dengan keuangan. Tuhan, turut campur tanganlah. Engkau hadir di dalam setiap pergumulan mereka, agar mereka dapat melalui pergumulan ini dengan campur tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami mohon Engkau menyertai, memberkati hidup kami, sehingga hidup kami tetap terpelihara dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat sekalian, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat ke-14 yang menyatakan,
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa atas seluruh berkat persembahan yang telah terkumpul. Kiranya Tuhan, Engkau mau berkenan memberkatinya sehingga berguna bagi pelayanan, kasih, dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, kita masuk di dalam warta singkat. Sebelumnya mari kita ucapkan hayat hafalan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat ke-93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Kita ulangi sekali lagi. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPIB Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Frakasona K. Jonas Raprap yang telah melayani ibadah keluarga malam ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pemusik multimedia atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Warta singkat ibadah keluarga 14 April 2021. Sehubungan dengan surat Majelis Sinode perihal bantuan bagi korban bencana alam banjir bandang dan longsor di wilayah NTT, NTB, dan Timor Leste, maka kepada warga jemaat dimohon dapat berpartisipasi untuk memberikan persembahan khusus yang dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera di dalam warta jemaat dengan catatan persembahan khusus untuk NTT, NTB, dan Timor Leste. Demikian warta singkat pada ibadah kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan namanya. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 239 ayat 1 dan 3, perubahan besar.
kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga ibadah kami di malam ini dapat kami lakukan dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan ibadah yang kami lakukan hari ini, malam ini, boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu yang kudus. Dan sebentar kami akan melalui malam ini, kami tetap mohon pimpinan dan penyertaan-Mu menjaga kami dalam istirahat, dan biarlah besok pagi kami boleh bangun dengan kehidupan baru, berkat baru, kekuatan baru dari Tuhan Maha Kuasa. Dan sekarang jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.